Sobat Inspiratif, kesuksesan seringkali terlihat indah di hasil akhirnya. Namun di balik itu ada proses yang panjang, ada kegagalan, dan perjuangan yang jarang sekali terlihat. Terlebih lagi pada anak muda. Untuk dapat bisa berkarya, lalu berprestasi, tentunya membutuhkan sebuah keberanian, konsistensi, dan power yang terus belajar. Halo Sobat Inspiratif, selamat datang di Bincang Inspiratif Media TV bersama saya, Akun. Di episode kali ini kita akan mengangkat tema muda berkarya. Dari temanya saja kita sudah bisa menerka-nerka nih ya, Sobat Inspiratif, bahwa yang muda berkarya gitu ya. Sebuah refleksi bahwa usia muda bukanlah batasan untuk bisa berprestasi, berkontribusi, dan menciptakan sebuah dampak positif. Tentunya dampak ini tidak hanya dalam skup kecil, namun diharapkan dalam skup yang lebih besar. Bersama kita hari ini telah hadir sosok inspiratif teman kita gitu ya. Nah, atas nama Ketut Saka Adnyana, seorang siswa dari SMP Negeri 9 Denpasar yang telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Saya akan membacakan beberapa saja di antara banyak prestasi yang sudah diraih oleh Saka. Di antaranya sebagai runner-up 1 pendidikan Provinsi Bali tahun 2026 serta runner-up 1 JK Bagus SMP Negeri 9 Denpasar. Nah, melalui perbincangan kita nanti, kita akan mengenal lebih dekat perjalanan Saka, semangatnya dalam berkarya, sampai pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, agar nantinya bisa menjadi sosok yang inspiratif seperti ini. Oke, halo Saka, kita ke Saka dulu ya. Halo Saka. Halo Kak. Oke, Saka, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk dapat bercerita dan berbagi cerita gitu ya bersama kami di Sobat Media TV gitu. Jadi untuk membuka perbincangan ini sebenarnya saya gugup ya ini ya untuk bisa berbincang dengan Saka yang sedemikian rupa berprestasinya. Nah, boleh nggak sih Saka berbagi sama kita? Sebenarnya Saka itu siapa dan bagaimana perjalanan Saka, mungkin yang general aja, kalau Saka lupa nggak apa-apa, yang penting yang general aja bagaimana perjalanan Saka sampai Saka bisa menjadi sosok yang sekarang ya. Silakan Saka. Halo teman-teman Media TV, sebelumnya perkenalkan nama saya Ketut Saka Adnyana dari Keselatan atau sering akrab disapa Saka, siswa SMP yang sedang menduduki kelas 9 saat ini di SMP Negeri 9 Denpasar. Saka sebenarnya memiliki personal branding, tepatnya di bidang public speaking. Dahulu kala pada saat Saka SD, Saka itu seneng nih Kak. Awalnya Saka misalnya dikasih tugas presentasi oleh guru. Nah itu tuh Saka tuh kayak maju paling depan, kayak Saka tuh suka ngomong di depan teman, dilihat sama teman dan dinilai sama guru. Tapi sayangnya pada saat SD, pada saat Saka masih berusia 10 tahun, Saka belum tahu apa sih kira-kira nama bakat yang biasanya orang-orang tuh suka berbicara di depan umum. Nah, akhirnya pada kelas 6 SD, Saka dibisikkan oleh guru Saka ini bahwa Saka ini memiliki bakat yang luar biasa sekali di bidang public speaking. Nah, dari situlah diberitahu oleh guru Saka, dan akhirnya Saka mulai mengasah kemampuan di bidang public speaking, mulai dari mengikuti lomba sejak SD, contohnya lomba berpidato, Bersatu Bali, MC, dan masih banyak lagi. Dan Saka teruskan sampai saat ini, sehingga Astungkara skill public speaking yang dulunya cuman bisa presentasi di depan teman, dan akhirnya sekarang Astungkara udah bisa berbicara di depan umum di kalangan anak-anak yang mungkin dikatakan sebaya, Kak. Nah, itulah perjalanan singkat Saka di bidang public speaking, khususnya bakat Saka ya, Kak. Luar biasa sekali loh, dari SD ternyata ya sudah menekuni bidang public speaking, tapi memang belum tahu gitu ya namanya. Tapi memang kalau sejauh pada yang tahu bahwa perjalanan public speaking itu tidak instan gitu ya, jadi memang harus diasah mulai dari awal banget gitu ya. Nah, Saka, boleh nggak sih dibagi bagaimana awalnya Saka bisa tertarik? Kan biasanya ada nih salah satu pematik yang membuat akhirnya di banget bisa ngomong depan orang gitu. Boleh dibagi ke waktu itu? Apa sih experience-nya yang bisa membuat Saka, aku public speaking banget nih, public speaker banget nih gitu? Oke Kak, luar biasa sekali pertanyaannya Kak ya. Nah, apa sih yang membuat Saka tuh ingin banget
menjadi seorang public speaker yang wow, luar biasa sekali. Nah, dulu ada tuh yang namanya acara di desa saya, pentas budaya. Nah, biasanya saya dan keluarga saya pasti setiap tahunnya rutin untuk pergi ke pentas budaya tersebut. Nah, saya ini melihat kakak-kakak sepasang cewek dan cowok berdiri di atas panggung menggunakan pakaian yang megah, memegang mic, serta berbicara sangat lancar. Dan mereka itu bisa tuh percaya diri, berdiri di hadapan ribuan orang, berbicara dengan lancar, dengan anggun, dengan percaya diri. Dan dari sanalah Saka terinspirasi nih, wah aku mau dong jadi kakak-kakak tersebut, kayak bisa berdiri, menggunakan pakaian yang megah, bisa berbicara dengan anggun, bisa percaya diri. Di ribuan orang yang menonton, kakak-kakak tersebut bisa berdiri dan berbicara dengan lancar. Nah, dari sanalah Saka terinspirasi untuk menjadi public speaker. Perlu kakak-kakak ketahui serta teman-teman semua yang menonton video ini, satu atau cabang public speaking yang pertama kali Saka coba yaitu MC. Karena MC itu bisa dibilang menurut Saka merupakan skill public speaking yang dasar yang harus Saka miliki dulu sebelum Saka beranjak lebih jauh mencoba bidang-bidang public speaking lainnya yang menurut Saka lebih susah daripada MC gitu Kak, yang menginspirasi banget. Ya, jadi menurut saya skill MC itu adalah dasar gitu ya, fondasi gitu dari semua ilmu-ilmu public speaking yang lainnya gitu. Menarik ya. Jadi awal mulanya ikut MC, baru mencoba untuk mengikuti ajang public speaking yang lainnya, sampai tadi yang sempat sebutkan yaitu ada pidato gitu ya, masa global, dan gak semua orang bisa seperti itu. Mungkin boleh deh nanti Kak Dewi tanya tentang how you manage ini apa namanya, rasa gugup. Biasanya kan gitu ya kalau public speaker yang ada di ya sebayanya Saka mungkin belum bisa manage nervous ya di atas panggung. Mungkin nanti kita akan bahas itu. Tapi Kak Dewi masih tertarik nih, Saka kan aktif banget ya di sosial media terkait dengan Cikik Bagus, SMP Negeri 9 Denpasar gitu. Bagaimana awalnya Saka bisa mengikuti ajang tersebut? Oke, bagaimana Saka bisa tertarik dengan dunia pigeon atau Cikik Bagus ya Kak ya? Nah, awalnya kan Saka cuma berada di public speaking aja nih. Nah, di public speaking itu Saka juga berkembang harus kayak, gak mungkin kita menonton berada di posisi itu saja terus, kayak gak ada perkembangan atau proses yang kita lalui. Nah, semenjak saya mencoba atau melatih public speaking saya lagi agar lebih baik, saya mendapatkan suatu bisikan, coba deh kamu tonton salah satu ajang pigeon yang mungkin bisa kamu jadikan acuan atau dasar untuk nantinya bisa kamu gunakan untuk terbang ke dunia pigeon. Dalam hati saya, pigeon? Emang apa sih pigeon itu? Nah, itu merupakan salah satu pikiran yang pertama kali melintas sebelum saya terjun ke dunia perdutaan. Namun pada saat saya searching di internet, pigeon terbesar yang ada di Bali, nah muncullah salah satu nama pigeon. Lalu saya langsung menonton nih Kak Grand Final secara live di YouTube. Saya melihat di sana bagaimana cara kakak-kakak yang berhasil menjadi finalis menjawab pertanyaan dadakan dengan lancar. Nah, mulai dari sana saya langsung terinspirasi untuk mengikuti yang namanya ajang pigeon atau perdutaan. Namun di sini saya berpikir bahwa untuk mencapai suatu goals yang tinggi, kita harus melompati satu persatu rintangan Kak. Pertama kali rintangan yang saya coba itu yaitu mengikuti ajang pigeon internal terlebih dahulu, yang kecil, yaitu pemilihan duta sekolah atau Cikik Bagus Spesial tahun 2024 saat itu. Nah, saya ini kayak ditunjuk kelas nih awalnya. Nah, saya akhirnya mau-mau aja nih. Saya tanya, rangkaian seleksinya ada apa aja sih? Ada tes tulis dan tes wawancara. Untuk tes tulis aman Kak ya, karena sekitaran wawasan sekolah saja. Nah, untuk tes wawancara nih Kak, saya kayak deg-degan gitu karena pada saat itu public speaking saya itu nggak sebagus saat ini. Masih kayak anak-anak kecil yang sedang belajar mencoba-coba hal baru. Nah, karena motivasi dari teman, terutama keluarga, saya berhasil
melewati yang namanya tes wawancara, saya berhasil menjawab pertanyaan dengan wawasan, dengan pikiran yang saya miliki. Dan akhirnya saya lolos menjadi finalis Duta Sekolah SMP Negeri 9 Denpasar saat itu. Saat itu saya dinobatkan sebagai finalis dari Jegek Bagus, satu-satunya finalis termuda atau satu-satunya finalis bagus dari kelas 7. Jadi banyak orang atau teman-teman sebaya mengatakan atau memuji saya, wah Saka ini hebat sekali, satu-satunya bagus atau finalis bagus termuda atau masih kelas 7 baru masuk ke SMP 9 udah menjadi finalis Jegek Bagus Spesial yang ke 2024 melawan kakak-kakak kelas yang udah lama, yang sudah lebih suhu, yang sudah lama di SMP Negeri 9 Denpasar. Saya pun mulai kepikiran nih Kak, waduh lawan aku nih kakak-kakak kelas nih yang lebih lama, yang lebih suhu, yang udah tahu bagaimana SMP Negeri 9 Denpasar ini. Sedangkan saya, Saka, baru setahun nih di SMP Negeri 9 Denpasar. Nah, di sanalah saya berpikir, nggak boleh nyerah dulu sebelum mencoba. Nah, akhirnya saya mencoba dulu. Dan astungkara, saya dinobatkan sebagai runner-up 1 Bagus Fansya tahun 2024. Dengan segala yang saya miliki sudah saya keluarkan, usaha sudah saya keluarkan, proses sudah saya lalui, dan akhirnya saya mendapatkan hasil yang astungkara memuaskan, berada di posisi 3 besar, berhasil mengalahkan beberapa kakak kelas yang menjadi finalis bagus juga. Begitu. Dan sekali loh, perjalanannya berarti cukup panjang sampai dengan ada rasa bubuk-bubuknya, ada rasa mindernya gitu ya. Nah, setelah dari Jegek Bagus Spensia ya, kan Saka juga mengikuti duta pendidikan kalau tidak salah ya. Duta pendidikan di tahun 2020 baru Ya. berarti ya. Nah, itu gimana experience-nya? Apakah skill-nya perlu ditambah, apa les lagi dan lain sebagainya, Saka? Oke. Setelah mengikuti ajang internal nih di Jegek Bagus Fansya, saya berpikir gak mungkin saya cuma diam atau mencoba di satu pigeon saja. Dan akhirnya saya bergerak untuk mengikuti yang namanya ajang Duta Pendidikan Bali, khususnya yang berada di jenjang SMP, itu yaitu siswa-siswi berprestasi. Karena Duta Pendidikan Bali itu memiliki 3 ajang Kak. Untuk yang SD itu Jawara Sekolah Dasar, SMP itu siswa-siswi berprestasi, dan SMA itu ada High School Ambassador. Dari sini saya mengikuti ajang namanya siswa-siswi berprestasi Duta Pendidikan Bali ajang SMP. Nah, di sini saya mencoba kembali ajang berbeda dengan yang sebelumnya, karena sebelumnya itu internal. Nah, sekarang Duta Pendidikan Bali sudah mencakup Bali nih Kak, yang artinya ini sudah termasuk eksternal. Saya harus melawan berbagai siswa-siswi terbaik yang ada di Provinsi Bali nih Kak, melalui beberapa rangkaian seleksi, yaitu tes tulis dan tes wawancara. Di sini saya tekankan lagi bahwa tidak boleh berkata tidak bisa sebelum kita mencoba. Saya mencoba melalui tes demi tes, yang awalnya pasti saya ada rasa gugup, nggak mungkin nggak, karena sewajarnya manusia pasti memiliki rasa deg-degan yang mereka miliki atau yang mereka kemas melalui versinya mereka sendiri. Dan akhirnya saya percaya bahwa setiap proses yang sudah saya jalani selama mempersiapkan diri untuk menjadi seorang finalis Duta Pendidikan Bali sudah saya keluarkan semaksimal mungkin pada tes wawancara dan tes tulis. Dan akhirnya saya masuk ke jajaran 30 besar finalis Duta Pendidikan Provinsi Bali, khususnya siswa-siswi berprestasi tahun 2026, melawan berbagai siswa-siswi terbaik di Provinsi Bali. Perlu diketahui kakak-kakak dan teman-teman semuanya generasi muda yang menonton video kali ini, sebenarnya Saka tidak mencari mentoring khusus, namun Saka itu berlatih sendiri Kak, di rumah, tidak memiliki mentoring dan tidak memiliki guru pembina yang melaju ke ajang Duta Pendidikan Bali. Jadi Saka pure menyiapkan diri sendiri di rumah, latihan terus dan terampil di bidang public speaking. Dan sejujurnya menjadi duta yang baik itu bukan sekedar kita tuh memiliki yang namanya skill public speaking yang bagus, tapi kita juga dinilai bagaimana kita memiliki wawasan yang baik serta ide-ide kreatif yang harus kita tekuni
untuk menjadi seorang duta yang baik nantinya, yang dapat mempengaruhi generasi-generasi muda khususnya di Provinsi Bali. Apalagi ajang yang saya ikuti ini merupakan ajang pendidikan yang dimana kita diharapkan tidak hanya memperebutkan atau mendapatkan selempang saja, tapi di sini kita diharapkan untuk dapat berkontribusi serta berdampak nyata bagi dunia pendidikan di Provinsi Bali, begitu kan. Keren sekali loh. Ini perjalanannya cukup panjang dengan latihan tekun dan kuat. Sebenarnya yang bisa digarisbawahi adalah kita memang berlatih yang baik ada mental, tidak ada mental, nggak akan impact yang sama dengan ketekunan itu gitu ya. Keren sekali. Nah, Dayu pengen tahu nih. Tadi kan Kak Dayu meng-hold dulu nih pertanyaan tentang gugup. Nah, sekarang boleh dong di-share ke Kak Dayu dan sobat inspiratif yang ada di rumah yang sedang menonton video ini. Kira-kira rasa gugup Saka itu di-handle dengan cara bagaimana? Apalagi ketika di atas panggung mendapatkan pertanyaan yang tidak Saka duga-duga gitu. Boleh di-share Saka? Oke Kak, seperti yang sudah saya katakan bahwa saya kan dulu juga memiliki yang namanya podcast atau edukasi. Saya mengundang teman-teman dari Instagram untuk bergabung dalam Meet. Saya kan pernah mengatakan bahwa rasa gugup serta grogi pada saat sedang berbicara di depan umum atau public speaking itu bisa diatasi dengan satu hal menurut Saka yang sudah Saka alami dan sudah Saka terapkan. Ada beberapa, cuma ada satu saja Kak caranya, yaitu percaya diri. Nah, di sini saya yakin atau Saka yakin tanpa adanya percaya diri, Saka tidak bisa berada di atas panggung ditonton dengan ribuan atau ratusan orang yang sedang mendengar Saka berbicara di atas panggung. Tanpa adanya rasa percaya diri, Saka tidak akan bisa melakukan itu semua, Kak. Nah, banyak bertanya ini kepada Saka, percaya diri yang Saka maksud apa sih? Nah, percaya diri yang Saka maksud ini adalah, kita cerita dulu Kak ya. Nah, zaman sekarang kan banyak generasi muda yang gak berani mencoba hal baru. Karena takutnya bisa dikata-kata ini sama teman-temannya yang gak suka orangnya itu mencoba hal baru. Takutnya dikatain waxing, takutnya dikatain FOMO, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadi seorang public figure atau seorang yang ingin membangun personal branding, contohnya seperti Saka di bidang public speaking, kita gak usah dengerin kata-kata mereka. Kita fokus ke diri kita sendiri, khususnya pada saat kita sedang berbicara di depan umum. Di sana kita bisa menunjukkan diri kita, dan di sana kita bisa membuktikan diri kita bahwa kita ini bisa melalui rangkaian kata-kata yang ingin kita keluarkan dengan indah, dengan poin percaya diri. Jadi kesimpulannya, bagaimana Saka mengurangi rasa gugup dan grogi pada saat berada di atas panggung dengan satu kata, yaitu percaya diri. Saya yakin teman-teman semua yang menonton video kali ini, jika menerapkan yang namanya poin percaya diri pada saat berbicara di depan umum, kalian pasti bisa melakukan itu semua. Karena sejatinya tidak ada orang yang tidak bisa, melainkan ada orang yang takut mencobanya. Begitu kan? Ini langsung dapat quotes-nya, langsung dapat tagline-nya ya. Tapi kita harus garis bawahi juga bahwa percaya diri itu muncul dari mana? Dari penguasaan. Penguasaan apa? Penguasaan materi. Tentunya ada kognitif di dalam diri yang sudah dipelajari gitu ya. Makanya kita bisa dengan percaya diri gitu. Mungkin tadi yang saya bilang, kita dengan percaya diri bisa menunjukkan diri bahwa ini semua gitu ya Saka ya, kurang lebih ya. Oke, Saka, mungkin kita punya waktu lagi beberapa menit, tapi it's okay. Tapi kadang pengen tahu, kita kan hari ini akan membahas tentang muda berkarya. Dari tadi Saka sudah sangat inspiratif sekali ceritanya, pengalamannya, semangatnya. Kadang harapkan ini bisa ditularkan ke teman-teman yang sedang menonton saat ini gitu ya. Nah, menurut Saka, muda berkarya itu apa dan bagaimana Saka bisa mengimplementasikan muda berkarya ini di lingkungan Saka yang paling dekat deh sama teman-teman Saka dulu gitu. Boleh Saka silakan. Oke. Definisi muda berkarya menurut Saka itu bukan sekedar karya atau hasil akhir yang kita tunjukkan kepada audiens. Namun muda berkarya, khususnya kata berkarya,
menurut Saka itu merupakan suatu proses, suatu usaha yang udah kita matangkan pada saat kita ingin menunjukkan atau membuktikan bahwa aku lo mampu melakukan ini gitu loh. Jadi berkarya secara simpel menurut Saka itu merupakan proses atau usaha yang kita jalani untuk menampilkan hasil terbaik versi kita sendiri. Karena Saka yakin karya yang luar biasa tidak akan tercipta tanpa adanya proses serta usaha yang luar biasa juga. Dan bagaimana cara Saka untuk mengimplementasikan muda berkarya di lingkungan teman-teman sebaya? Nah, cara saya itu cukup simpel, Kak. Saya akan mengajarkan mereka bahwa muda berkarya itu kita tuh secara simpel saja kita bisa berkarya melalui media sosial. Nah, media sosial ini sudah luas cangkupannya. Misalnya ada Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya nih Kak, generasi muda saat ini tuh masih belum sadar seberapa bisa TikTok atau Instagram itu dimanfaatkan dengan positif nih Kak. Malahan mereka memanfaatkannya dengan hal-hal yang negatif, contohnya seperti joget-jogetan atau hal-hal yang tidak terlalu bisa dimanfaatkan untuk membangun personal branding. Tanpa mereka sadari, sebenarnya media sosial itu, contohnya seperti Instagram yang saat saya gunakan saat ini Kak, bisa kita gunakan sebagai media untuk membangun yang namanya personal branding. Di sana kita bisa berkarya sebebas kita, asalkan masih sewajarnya dan masih di lingkup yang namanya positif. Dan seperti yang sudah Saka katakan tadi, bahwa sebenarnya pemuda-pemuda yang menonton video ini mungkin Kak ya, masih ingin sebenarnya berkarya banget nih Kak, menunjukkan dirinya, menunjukkan kemampuannya melalui memamerkan hasil jeripayahnya atau prestasinya di media sosial. Namun mereka masih takut nih Kak, masih nggak percaya diri. Takutnya mereka dibilang flexing, takutnya dibilang pamer banget nih. Sebenarnya teman-teman semuanya, menurut Saka, flexing atau pamer prestasi yang udah kita raih melalui proses yang sudah kita jalani selama ini, boleh-boleh saja, bahkan boleh kita sebarkan atau pamerkan di media sosial. Karena itu merupakan satu langkah untuk membangun personal branding kita. Menurut Saka tidak setuju dengan orang-orang yang berkata bahwa kita misalnya mendapatkan prestasi lalu kita pamerkan di media sosial. Lalu adalah orang yang bilang ini, ih flexing banget, ih pamer banget. Padahal tujuan kita untuk membangun personal branding nih Kak, bukan cuma pamer biasa saja, tapi di sini kita ingin mengapresiasi diri kita sendiri dengan cara memasukkannya ke cerita Instagram contohnya, bahwa kita sedang berhasil meraih prestasi dari jeripayah kita selama ini. Namun ini saya berikan bahwa jika tidak ada yang namanya flexing atau pamer pada saat kita meraih prestasi, tidak ada yang namanya personal branding. Karena sejatinya personal branding itu tumbuh dari seberapa kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Salah satunya yaitu menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa kali ini saya berhasil melalui proses-proses saya yang sudah saya jalani saat ini. Jadi, teman-teman semua yang menonton video ini, jangan takut untuk mencoba, untuk menjadi pengalaman baru. Karena jika kalian tidak pernah mencoba, kalian tidak bisa merasakan hal-hal itu semua. Oke, merinding banget ini dari tadi ngobrol berdaging semua ya Saka, apalagi Saka sudah memberikan insight bahwa jangan pernah takut untuk memulai gitu ya personal branding. Personal branding itu adalah namanya juga personal. Orang lain nggak tahu kita kalau tidak kita yang memamerkan gitu ya. Jadi memamerkan dalam kata positif. Jadi apa yang saya sudah sampaikan dari tadi udah relate banget sama muda berkarya ya. Bagaimana anak muda yang bisa berkarya lebih dalam. Jadi bisa menginfluence gitu ya teman-teman yang ada di sekitar Saka. Apalagi Saka tergolong usianya masih sangat muda sekarang. Aduh, kadang kayak di umur Saka itu masih ngapain ya, kayaknya masih sepedaan dulu. Kak Dayu ada di SMP Negeri 11 Denpasar, itu masih sepedaan
panas-panas ya dari Sidakarya menuju SMP sampai panas-panasan udah nggak ada mikir ya kayak ikut-ikutan begini-begini tuh nggak ada mikir. Jadi ada appreciate sekali dengan apa yang Saka tampilkan sekarang. Saya harapkan juga semangat Sakanya masih bisa ke bawah sampai nanti ya Saka ya, karena dari public speaking juga keren banget. Dan semoga teman-teman yang menonton, sobat inspiratif semuanya bisa mengambil makna-makna yang sudah disampaikan oleh Saka tadi, mulai dari personal branding, harus percaya diri, knowledge-nya harus ada, kemampuan untuk memahami, karena sejak personal branding, ketika misalkan kita berbicara dengan orang lain, kita harus mengerti dulu maksudnya. Jadi kita balik lagi berliterasi yang sudah digaungkan oleh sekolah-sekolah gitu ya Saka ya, kan berliterasi, terus habis itu bagaimana kita memahami sebuah konteks, lalu kita bisa menjawab dengan elegan, itu kan perlu sebuah critical thinking yang memang harus terus diasah, tidak bisa instan ya teman-teman ya. Oke Saka, mungkin satu kalimat Saka yang bisa Saka berikan kepada sobat inspiratif untuk mudah berkarya, jangan takut dan lain sebagainya. Silahkan Saka. Oke. Di berbagai banyak orang yang udah nanya nih, apa sih moto hidupmu Saka? Saat ini saya akan memberitahu teman-teman semuanya untuk mengedukasi serta menyemangati kalian semua. Satu kalimatnya itu adalah jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena kita berani untuk mencoba hal baru, kita bisa mencari pengalaman yang luar biasa, keluar dari zona nyaman, bertemu dengan berbagai prestasi, bertemu dengan berbagai relasi. Bayangkan teman-teman, seberapa berhasilnya, seberapa senangnya teman-teman kita dan orang tua kita jika nantinya kita berhasil melakukan itu semua. Oke, terima kasih Sangka untuk kata-katanya. Intinya tadi adalah bagaimana kita bisa menghandle diri kita sendiri gitu ya. Nah, mungkin boleh nih kadang-kadang satu aja, percaya diri tapi tetap tahu diri. Nah, memposisikan bagaimana kita tetap percaya diri, posisikan diri di situasi dan kondisinya. Jadi jangan over gitu ya tadi yang Saka bilang. Oke, terima kasih Saka atas cerita dan inspirasi yang luar biasa yang telah dibagikan hari ini. Semoga melalui perbincangan ini yang temanya adalah muda berkarya, kita semua khususnya generasi muda itu termotivasi untuk berani mengambil langkah positif untuk terus mengembangkan diri kita dan tidak takut untuk mencoba serta berkarya sejak saat ini gitu ya. Jadi nggak ada kata terlambat untuk berani mencoba. Karena pada akhirnya setiap langkah kecil yang kita mulai hari ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar di masa depan nanti. Gitu. Saya Anggun dan Saka pamit undur diri dulu teman-teman, sobat inspiratif. Sampai jumpa pada bincang inspiratif di Media TV berikutnya. Jangan lupa nonton episode lengkapnya di YouTube Media Yasa Persada Entertainment. Subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak yang terinspirasi. Terima kasih semuanya. Bye-bye.